Halo Sobat Lensa, kembali lagi nih di Suara Lensa. Mungkin udah beberapa bulan juga kita nggak ketemu, tapi jangan khawatir nih karena narasumber kita kali ini cukup luar biasa dan cantik tentunya. Saya persilakan Kananda. Halo Sobat Lensa semuanya, boleh dong ya aku nyapa Sobat Lensa juga nih. Jadi perkenalkan, nama aku Septiananda Arlinoya. Aku bisa dipanggil Nanda, jadi aku adalah Putri Sasirangan Banjarmasin tahun 2023. Wah, hebat kali Sobat Lensa. Dan fun fact juga nih, selain Putri Sasirangan, Kananda juga adalah salah satu mahasiswi di Politeknik Negeri Banjarmasin. Boleh dong Kak, apa prodi Kakak saat ini? Iya betul banget, aku adalah mahasiswi Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Administrasi Bisnis, prodi D3 Administrasi Bisnis, dan sekarang semester 4. Alhamdulillah bisa bertahan di semester 4. Wah, luar biasa, sudah semester 4 ya teman-teman. Cukup panjang juga perjalanan Kananda ini. Dan juga kembali ke pembahasan yang awal tentang Putri Sasirangan, apa sih alasan dan motivasi kakak sehingga kakak berani untuk mencalonkan sebagai Putri Sasirangan? Oke, jadi alasan dan motivasi aku berani mengikuti ajang Putri Sasirangan ini, yang pertama aku tuh dari kecil emang suka banget ikut kompetisi-kompetisi. Nah, terus waktu SMP itu aku terjun ke dunia model, yang dimana waktu saat itu nggak cuman model aja, tapi aku juga diajarin gimana sih dunia pageant gitu. Terus aku tuh masuk di salah satu agency dan temen aku waktu itu dia angkatan pertama tahun 2022, dia menjabat sebagai Putra Sasirangan. Dari situ aku ngeliat kegiatan Putra Sasirangan selama menjabat itu keren dan seru banget. Sejak dari situ aku kayak pengen deh nanti kalau ada pembukaan ajang Putri Sasirangan tahun 2023. Nah dari situ aku bertekad nih, aku pengen ikut Putra dan Putri Sasirangan tersebut. Nah terus juga aku orangnya emang suka aktif berkompetisi sih. Aku tuh suka banget challenge diri aku. Challenge diri ya Kak? Iya, jadi dari situ aku dapat motivasi mengikuti ajang Putra dan Putri Sasirangan ini. Oke, berarti sebelumnya kakak juga pernah modeling tadi dan tentang dunia pageant tentunya. Iya, betul banget. Nah, tentunya kan di Putri Sasirangan itu tentunya ada karantina itu namanya. Dan kakak ini juga sebagai mahasiswa. Bagaimana kakak membagi waktunya tentang seleksi karantina dan tentang kuliah kakak? Jadi waktu aku seleksi ajang ini sama perkuliahan ya. Alhamdulillah banget nih ya. Aku spoiler, alhamdulillah banget waktu aku ikut ajang pemilihan Putra dan Putri Sasirangan itu masih libur semester kalau nggak salah. Jadi nggak yang berat-berat banget, mungkin ada beberapa urusan aja ke kampus tersebut dan itu pun masih bisa aku sempatkan, alhamdulillah gitu. Terus mungkin aku bisa share pengalaman aku waktu udah menjabat. Nah, waktu aku udah menjabat itu juga berbarengan sama masa perkuliahan. Kalau tips dari aku sih, aku biasanya bikin to-do list. Kalian bisa bikin gitu, to-do list di memo atau di kertas biar kalian ingat apa aja sih kegiatan kalian hari ini. Karena kan lumayan padat tuh perkuliahan, supaya bisa membagi waktu nih. Iya, organisasi, aku juga ikut organisasi gitu. Nah, jadi dengan to-do list itu membantu aku gitu. Tapi kita kan berkewajiban nih sebagai mahasiswi yang pasti kita utamakan kuliah dulu gitu. Oke. Jadi untuk membagi waktunya Kak, tadi kakak juga melakukan cara untuk mengingat dengan cara menulis to-do list tadi ya. Iya betul. Pasti kan di seleksi itu ada forum-forum kegiatan tertentu mungkin yang dilaksanakan saat seleksi. Nah itu apakah ada hal yang menarik, yang menyenangkan maupun yang menyedihkan juga nih, yang sehingga membuat kakak down tuh, bisa aja share ke Sobat Lensa mungkin. Kalau masalah waktu forum dan waktu seleksi ajang Putra dan Putri Sasirangan tahun 2023, aku mungkin cerita sedikit ya, karena ini suatu pertualangan bagi aku, adventure. Nah,
Yang pertama aku kurang ingat spesifiknya kapan tanggal-tanggalnya aku mengikuti ajang Putra dan Putri Sasirangan. Yang pasti itu dimulai dari akhir Februari. Nah waktu itu kalau nggak salah tanggal 26 Februari atau apa, pokoknya akhir itu pertama kali kami disuruh technical meeting dulu. Nah di technical meeting itu kami dijelaskan tuh alur-alur seleksi waktu pemilihan Putra dan Putri Sasirangan berlangsung. Setelah technical meeting, 2 hari setelah technical meeting itu Maret ya, habis Februari Maret gak? Maret. Iya, Nah, Maret itu aku babak penyisihan. Nah, babak penyisihan itu aku 1 harian penuh di Pemko kemarin itu aku babak penyisihan dari tes wawancara, tes catwalk juga. Nah, itu setelah babak penyisihan terpilihlah 10 pasang finalis. Jadi 10 pasang finalis, 10 putra, 10 putri gitu. Nah, terus setelah babak penyisihan kami diinformasikan kami mengikuti karantina. Kalau nggak salah karantina tuh 1 minggu lebih sampai grand final. Nah, di karantina itu kami mempelajari tentang pembuatan sasirangan begitu. Terus tentang catwalk, public speaking, gitu-gitu pokoknya. Terus juga kami persiapan untuk grand final juga kan. Nah, karena grand final kami itu sama gimana ya bahasanya? Kombinasi sama BSF. Gitu. Boleh tahu? Banjarmasin Sasirangan Festival. Ya, itu kemarin ada di depan Batung Batulis. Tuh waktu itu grand final. Berarti banyak sekali nih forum-forum. Iya, kalau masalah forum dan seleksi-seleksinya tuh panjang banget. Jujur kalau diceritain suka dukanya, senengnya. Kalau senengnya sih itu ketemu teman-teman baru, ketemu orang-orang baru kan. Terus aku juga ketemu orang-orang penting kayak wali kota, pejabat-pejabat yang ada di Banjarmasin, itu seru banget. Terus juga selain itu aku juga diajarkan kan, nah itu ilmu baru buat aku, apalagi tentang sasirangan gitu. Berarti walaupun nantinya tidak tahu atau menang atau kalahnya, yang penting ada benefit tersendiri. Oh iya jelas, kalian menurut aku ya ikut suatu kompetisi ini yang penting kalian berusaha dulu. Berusaha menampilkan yang terbaik, berusaha bisa yang terbaik. Aku nggak mengharuskan orang itu yang paling terbaik, tapi paling tidak kita bisa menjadi yang terbaik, begitu. Jadi proses itu harus dilakukan ya, Kak. Jadi untuk melakukan itu kita harus mencoba dulu. Sebelum dicoba pasti kita juga tidak tahu apakah itu hasilnya baik ataupun buruk ya. Iya betul. Tapi selepas semua itu Kakak sudah menjalani semua hal yang panjang sekali tadi yang seperti Kakak ceritakan. Dan alhamdulillah tentunya Kakak sudah terpilih nih. Resmi terpilih menjadi Putri Sasirangan. Ya. Jadi ceritain tuh bagaimana bahagianya Kakak saat mendengar bahwasanya Kakak ini terpilih menjadi Putri Sasirangan. Ngomong-ngomong tentang perasaan waktu aku terpilih menjadi Putri Sasirangan tahun 2023, jujur terharu, senang, sedih, campur aduk. Pokoknya waktu di panggung itu aku terpilih menjadi Putri Sasirangan Banjarmasin 2023. Yang pertama aku senang, ternyata alhamdulillah usaha-usaha aku waktu di karantina, waktu aku latihan itu ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Aku berterima kasih banget sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus yang kedua, aku terharu ternyata aku dipercayakan nih sebagai Putri Sasirangan Banjarmasin tahun 2023 yang dimana itu seluruh orang Banjarmasin menyaksikan waktu itu aku dinobatkan sebagai Putri Sasirangan Banjarmasin 2023. Dan sedihnya kami itu kan 10 pasang finalis waktu itu. Nah, yang terpilih itu 6 pasang saja yang terpilih nominasi menjabat Putri Sasirangan 2023. Nah, itu kami berjuang bersama-sama loh ya di situ. Nah, jadi kami
terpaksa meninggalkan teman-teman kami. Pasti ada rasa sedih kan? Iya, ada rasa sedih. Karena ada chemistry yang sebelumnya terbentuk. Betul banget. Tapi namanya juga kompetisi gitu. Nah, ada menang, ada kalah gitu kan. Oke, berarti tadi intinya sangat senang ya Kak. Wah, dan juga tadi Kakak sebelumnya menyebut juga tentang modeling dan vision. Jadi berarti sebelum-sebelumnya itu Kakak juga pernah mengikuti lomba-lomba apa aja tuh Kak? Oke, jadi sebelum aku ikut ajang Putra dan Putri Sasirangan 2023 ini, kan tadi aku ada bilang di awal bahwa aku tuh basicnya model sejak SMP. Nah, sebenarnya pengalaman aku pageant ini aku terlatih di ada satu ajang tahun 2017 yang aku ikuti. Itu ajang Smart Model Look 2017 di Yogyakarta. Jauh juga ya? Iya, betul. Di situ kayak karantina juga pemilihannya, tapi itu lebih ke modeling sih pemilihannya, bukan pageant kayak Putra dan Putri Sasirangan. Dan alhamdulillah di situ aku dapat nominasi juara 1 busana casual dan best of the best catwalk. Wah, di situ waktu itu. Keren kali Kak. Tahun 2017 begitu. Nah, makanya dari pengalaman aku sebagai modeling, ikut pageant, makanya aku percaya diri untuk ikut Putra dan Putri Sasirangan Banjarmasin tahun 2023 ini. Ibaratnya aku udah punya bekal lah ya gitu. Oke, jadi Sobat Lensa sangat keren sekali Kananda ini, dan juga beliau sudah melakukan banyak proses sampai ke titik ini. Nah, jadi sudah memasuki pertanyaan terakhir nih Sobat Lensa. Mohon maaf juga karena kita sudah berakhir mungkin, dan juga sebenarnya saya banyak ingin menanya-nanyai tapi karena waktu sudah menunjukkan jam segini, dan kita sudah selesai. Jadi pertanyaan terakhir nih. Apa sih pesan-pesan buat Sobat Lensa, atau adakah tips and tricks mungkin Sobat Lensa tertarik dengan Putra dan Putri Sasirangan ini? Tips and triknya nih ya. Oh, spoiler dong, gak apa-apa. Jadi tips and triknya kalau kalian nanti lanjutin perjalanan aku nih, jadi Putra dan Putri Sasirangan berarti 2024 dong. Nah, Putra dan Putri Sasirangan 2024 nanti info-infonya itu ada di Instagram @putra dan putri sasirangan. Kalian jangan lupa follow, nanti semua infonya nanti bakal di situ. Kenapa? Oke Sobat Lensa, mungkin kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Jadi pertanyaan terakhir nih Kananda. Apa ada pesan-pesan dan tips and tricks buat Sobat Lensa yang di rumah, mungkin ada yang tertarik buat ikut Putri Sasirangan dan Putra Sasirangan tahun depan? Oke, jadi tips and triknya berarti buat tahun depan nih. Boleh ya, aku spoiler nih. Kalau kalian nantinya pengen melanjutkan perjalananku menjadi Putri Sasirangan 2023, itu yang pertama banget wajib itu kalian follow dulu Instagram @putra-putri-sasirangan, karena di situ nantinya kami bakalan share info-info pemilihan Putra dan Putri Sasirangan. Terus pastinya kalian juga nanya-nanya apa sih yang dipersiapkan nih sebelum mengikuti ajang pemilihan Putra dan Putri Sasirangan. Karena ini adalah ajang pemilihan Putra dan Putri Sasirangan, maka kalian upgrade knowledge tentang Sasirangan. Kalian belajar dulu tuh tentang Sasirangan, sejarah-sejarah Sasirangan, pembuatan Sasirangan. Kalian bisa share di Google mungkin, karena kan informasi itu sangat mudah sekali kan sekarang didapat. Nah, terus juga public speaking. Namanya pageant itu kuncinya public speaking. Nah, jadi kalian latih public speaking kalian mulai sekarang. Terus juga untuk masalah catwalk itu nggak usah terlalu fanatik belajar sih menurut aku. Yang penting kalian tampilkan beauty-nya aja, beauty percaya diri waktu jalan. Itu nanti akan berjalan aja gitu, kayak ngalir aja, kalian bakal bisa kok kalau kalian latihan. Kuncinya di pageant itu pengetahuan dan juga public speaking tadi. Nah, itu. Terus cukup sih untuk persiapan kalau kalian pengen nantinya tahun depan
ikut pemilihan ajang Putra Putri Sasirangan. Oke, jadi tentunya pasti kita harus mempelajari tentang sasirangan itu sendiri dan juga harus betul. percaya diri nih teman-teman. Dan itu karena itu sudah pertanyaan terakhir dan juga itu penutup dan berakhirnya sudah podcast kita kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe and like dan follow LPM Mensa, dan juga boleh juga promosi dari Sasirangan ini mungkin atau IG kakaknya. Oke, jadi untuk info nanti tahun 2024 kalian pantengin aja di Instagram @putraputrisasirangan. Terus kalau Instagram aku kalian bisa follow @septianandanoya, karena nantinya juga aku bakalan share tentang pemilihan putra dan putri Sasirangan. Oke, dan juga jangan lupa untuk follow juga podcaster kita kali ini, yaitu Aripamda #12. Jangan lupa follow ya guys ya, Oke. Instagram kami berdua. Oke, berakhir sudah. Oke, dadah Sobat Lensa. Dadah.